Pernahkah kalian bertanya, mengapa air tidak pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus? Ya, hal ini karena adanya siklus air. Halo anak-anak hebat, apakah kalian tahu sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% air yang ada di bumi merupakan air asin yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Dari 2% air yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh, tidak terjangkau oleh manusia. Air tersebut merupakan air yang terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Sisanya yang dapat kita gunakan sebagai manusia yaitu berada di danau, sungai, dan air tanah. Air memiliki manfaat yang sangat beragam. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan hidupnya, misalnya mandi, minum, mencuci, dan memasak. Air juga bermanfaat bagi hewan, seperti untuk tempat tinggal, untuk minum hewan agar bisa melakukan proses metabolisme, dan untuk membersihkan tubuhnya dengan memasukkan tubuhnya ke dalam air. Selanjutnya, air juga bermanfaat bagi tumbuhan, sebagai tempat tinggal tumbuhan, sebagai alat transportasi zat hara, dan sebagai bahan dasar pada proses terjadinya fotosintesis. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air di bumi tidak pernah habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Apakah kalian tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berbentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut dengan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah tadi penjelasan mengenai siklus air. Semoga video ini memudahkan kalian untuk belajar materi siklus air. Terima kasih.